Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampah plastik mengapung di lautan tiap harinya. Ikan-ikan melihatnya seperti makanan. Dahulu, pantai ini bagai surga. Ada juga bangau yang kelaparan mencari makan di antara tumpukan sampah di pinggir sungai. Sampah-sampah ini akan terbawa aliran sungai menuju lautan. Padang lamun yang merupakan habitat ikan untuk beregenerasi kini mulai terjajah oleh sampah. Apakah sampah-sampah ini pantas untuk hidup berdampingan dengan terumbu-terumbu karang yang sudah mulai sekarat? Untuk itu, saya, Alvin Daniel bersama kedua teman saya, Melinda Rosmita dan Ainaya Rahmi, akan menjelaskan produk karya kami yang berguna untuk meminimalisasi sampah plastik yang ada. Berbicara mengenai plastik, tentu saja tidak bisa terpungkiri lagi jika plastik masih menjadi benda yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan kantor, sektor pertanian, peternakan, tak lepas rasanya dari penggunaan plastik. Konsumsi berlebihan plastik mengakibatkan jumlah sampah plastik yang meningkat setiap harinya. Karena bukan sampah biologis, plastik memiliki sifat yang sulit untuk terdegradasi. Plastik membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun untuk terdegradasi secara sempurna. Dikutip dari Hotspot Sampah Laut Indonesia pada tahun 2018, tercatat bahwa terdapat 0,9 juta ton sampah botol plastik, 1 juta ton sampah gelas plastik, 8,6 juta ton kantung plastik, dan 5,7 juta ton plastik lainnya. Pada sektor pertanian sendiri, plastik banyak digunakan, salah satunya sebagai media tanam atau yang bisa kita sebut dengan polybag. Pada umumnya, petani menggunakan polybag berbahan dasar plastik konvensional atau plastik yang sekali pakai dan membuangnya begitu saja apabila telah digunakan tanpa memperdulikan kesehatan lingkungan sekitar. Hal ini mengakibatkan sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang sampah plastik yang lumayan besar. Dikarenakan penggunaan polybag sebagai media tanam dalam kegiatan budidaya. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan menggunakan polybag berbahan dasar biodegradable berbasis ampas kopi. Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat produksi kopi yang tinggi. Tingkat produksi kopi yang tinggi ini diikuti dengan tingginya jumlah limbah kulit biji kopi yang dihasilkan. Pemanfaatan dari limbah tersebut selama ini belum optimal dan hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak saja. Pemanfaatan yang belum optimal ini mengakibatkan limbah dari kulit biji kopi menjadi menumpuk dari waktu ke waktu dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu inovasi untuk mengelola limbah tersebut. Karakteristik dari kulit biji kopi ini yaitu berserat sehingga cocok untuk diolah menjadi produk biodegradable. Salah satunya yaitu polybag biodegradable. Berikut merupakan cara pembuatan dari biodegradable polybag. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahan seperti 1/4 kg bubuk kulit biji kopi, 1/4 kg tepung maizena, 30 ml gliserol, 600 ml cuka, dan 900 ml air. Bahan-bahan tersebut kemudian dicampur secara merata, kemudian setelah itu dipanaskan sampai mengental. Setelah mengental, kemudian dicetak pada cetakan yang disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu dapat menggunakan cetakan yang kecil, sedang maupun besar. Kemudian setelah dicetak, produk dikeringkan selama 2-3 hari. Pengeringan ini dapat dilakukan di bawah matahari langsung maupun pada suhu ruang. Setelah produk mengering, maka dapat dikelupas dari cetakannya dan digunakan sebagai media. Keunggulan dari produk biodegradable polybag ini yang pertama yaitu ramah lingkungan karena dapat terurai dengan sendirinya di dalam tanah selama 20-30 hari. Kemudian yang kedua yaitu meminimalkan sampah plastik yang dihasilkan dari sektor pertanian. Yang ketiga, meminimalkan jumlah limbah kulit biji kopi sehingga mendukung pertanian zero waste atau pertanian tanpa limbah. Kemudian yang keempat, produk ini karakteristiknya berserat sehingga sangat efisien apabila digunakan sebagai media tanam. Lalu yang kelima yaitu mudah untuk melakukan pindah tanam karena tidak perlu menyobek polybag. Yang keenam yaitu pembuatannya mudah dan biayanya terjangkau, yaitu sebesar 27.000 untuk membuat sekitar 50 biodegradable polybag.
Implementasi dari produk biodegradable polybag ini yaitu dengan cara menanam benih pada biodegradable polybag. Kemudian setelah benih siap untuk dipindah tanam, kita dapat memindahnya ke lahan yang lebih luas tanpa harus melepasnya dari polybag dan dapat ditanam bersama dengan biodegradable polybag. Kemudian menutup lubang tanah. Setelah itu, biodegradable polybag ini akan terurai dengan sendirinya di dalam tanah selama kurang lebih 20-30 hari. Analisis SWOT untuk keberlanjutan produk kami, di mana produk kami memiliki kelebihan barang baku tersedia secara melimpah, didapatkan dengan gratis, dan tersedia dalam waktu yang terus-menerus. Kemudian kelemahan yang dimiliki adalah belum dilakukannya pengujian dari kandungan biodegradable polybag itu sendiri. Kesempatan yang kami miliki adalah belum banyaknya orang yang memanfaatkan limbah kulit ari biji kopi sebagai biodegradable polybag, dan ancaman yang kami miliki adalah munculnya para pesaing baru dan kami belum memiliki mesin pencetak biodegradable secara otomatis. Untuk pengembangan dan keberlanjutan dari produk kami, di mana strategi yang pertama adalah strategi SO, di mana pada strategi tersebut kami akan melakukan penyadaran kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dari limbah plastik. Kemudian kami akan melakukan sosialisasi tentang pengoptimalisasian pemanfaatan limbah kulit ari biji kopi dengan cara pengelolaan zero waste. Dan yang terakhir, kami akan melakukan penguatan koordinasi dengan beberapa pihak terkait. Kemudian untuk strategi yang kedua yaitu strategi WO, di mana pada strategi tersebut kami akan melakukan pengujian lebih lanjut kandungan pada biodegradable polybag. Kemudian strategi yang ketiga adalah strategi ST, di mana pada strategi tersebut kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih luas. Dan yang terakhir adalah strategi WT, di mana pada strategi tersebut kami akan melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder dan tentunya kami akan memaksimalkan peran lembaga masyarakat dan koperasi. Upaya pemberdayaan masyarakat kami lakukan dengan melakukan pendekatan secara bottom up. Kemudian kami akan melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai partisipan utama. Dan yang terakhir, kami akan melakukan pemantapan langkah dan evaluasi untuk keberlanjutan. Kesimpulannya adalah biodegradable polybag dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengurangi limbah plastik di sektor pertanian. Kemudian biodegradable polybag dapat meminimalisir adanya kerusakan lingkungan. Dan yang pastinya biodegradable polybag merupakan implementasi dalam pengelolaan limbah secara zero waste. Dan yang pasti biodegradable polybag memiliki potensi yang progresif untuk dikembangkan.